Informasi lainnya, Saudara, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kembali menegaskan kesiapannya bila dipanggil KPK terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di wilayahnya. Sebelumnya, KPK tetapkan Kepala Dinas PUPR Sumut sebagai tersangka. Bobi mengaku sudah mengingatkan jajarannya untuk tidak korupsi, juga meminta semua pihak mengontrol diri terkait jabatan dan wewenang masing-masing. Bobi juga siap bila sewaktu-waktu dipanggil KPK soal ditetapkannya 5 orang terkait korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumut. Hingga kini Bobi menunggu surat pemanggilan. Ya, tadi saya sampaikan, kan kemarin juga sudah jelas ya, kalau ada aliran dana ataupun kalau butuh keterangan, saya sampaikan kemarin, jangankan gubernurnya, semua ASN, semua yang memang kalau perlu memberikan keterangannya dipanggil, harus siap. Semua bupati, semua ASN, kalau perlu dipanggil, panggil silakan. Apa udah ada panggilan dari KPK? Ada surat panggilan dari KPK, Pak? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Budi bagaimana, Pak? Ya jangan tanya saya. Dari Pak Budi apa udah menerima surat dari KPK? Nanya dulu udah dikirim atau belum, masa jangan tanya saya. KPK kembali menggeledah kantor PUPR Sumatera Utara pada Selasa siang. Saudara, penggeledahan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan menyeret Kadis PUPR Topan Ginting yang disebut-sebut orang kepercayaan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Sekitar pukul 1 Selasa siang, penyidik KPK mendatangi kantor PUPR. Selama penggeledahan, kantor Topan Ginting dijaga polisi atas kasus dugaan korupsi pembangunan jalan yang menghubungkan Huta Baru Sipiongot, Sumatera Utara. KPK menetapkan 5 orang tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menjawab tudingan kedekatan dirinya dengan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, yang sudah ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Bobi tidak menyangkal ataupun mengiyakan kedekatannya dengan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. Bobi malah menjelaskan tidak hanya Topan yang dibawanya dari Pemkot Medan ke Pemprov Sumatera Utara. Tetapi Bobi menegaskan ia tidak akan memberi bantuan hukum kepada Topan yang sudah ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama Iya, banyak yang banyak dibawa dari Pemko. Pak Sulaiman, Pak Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, kayak saya bilang, yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai Rp231 juta dari operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Uang itu diduga bagian dari komitmen fee untuk pengaturan sejumlah proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. KPK juga menetapkan 5 tersangka termasuk Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara Topan Ginting. KPK juga koordinasi dengan PPATK soal aliran dana korupsi dan akan panggil Gubernur Sumatera Utara sebagai atasan untuk dimintai keterangan. Tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita akan ditunggu saja ya. Menanggapi kemungkinan dipanggilnya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution oleh KPK, dosen ilmu politik Universitas Sumatera Utara Indra Fauzan mendukungnya. Pemanggilan itu akan jadi pembuktian bahwa pemerintahan daerah tak terkait dengan korupsi proyek jalan di PUPR Sumatera Utara. Saya rasa baik ya, bagus sekali bagi pemerintahan Kota Sumut ya, pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Karena apa? Untuk membersihkan nama mereka juga biar tidak terkait-kait ya. Jadi sehingga
kalau ditarik-tarik kan capek juga secara psikologis di pemerintahan provinsi ya, seolah-olah pemerintahan ini korupsi dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya kalau memang ini menjadi sebuah momentum untuk pemerintah provinsi untuk menyatakan bahwa mereka tidak terkait dengan kasus-kasus tertentu. Pasca penangkapan Kadis PUPR Sumatera Utara, sejumlah papan bunga terpasang di Jalan Karya Wisata Medan sebagai ungkapan dukungan kepada KPK karena telah menangkap Topan Ginting. Tim Liputan, Kompas TV. Selain kantor PUPR Sumatera Utara, KPK juga menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting di Medan. Langsung saja kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Emir Syahpurba dari Medan. Selamat malam, Emir. Apakah penggeledahan KPK di rumah Kadis PUPR Topan Ginting masih berlangsung? Seperti apa kondisinya di sana, Emir? Ya, selamat malam, Rahmat dan juga saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan pendalaman terkait dengan kasus korupsi proyek pembangunan jalan yang melibatkan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Dan pada hari ini saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di 2 tempat yang berlokasi di Kota Medan. Dan pada saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan penggeledahan di lokasi kedua. Dapat Anda lihat di sebelah kiri saya saudara. Tempat ini merupakan sebuah rumah yang berada di Jalan Busi, Kota Medan yang menjadi lokasi kedua penggeledahan oleh KPK pada hari ini. Dapat Anda lihat situasi di tempat ini, saudara, masih banyak petugas yang berjaga di depan rumah karena memang proses penggeledahan masih berlangsung. Dan adapun proses ini berlangsung sejak sekitar pukul jam 7 malam tadinya, saudara. Dan informasi beredar, saudara, rumah ini merupakan kantor sementara yang digunakan oleh Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Sebab ia tidak berkantor di gedung PUPR Sumatera Utara karena masih dalam renovasi. Sebelumnya Rahmat dan juga saudara, siang tadi KPK melakukan penggeledahan di gedung PUPR Sumatera Utara yang tidak jauh dari lokasi penggeledahan kedua ini, saudara. Penggeledahan pertama tadi dilakukan sejak pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, memakan waktu setidaknya kurang lebih 6 jam penggeledahan di kantor tersebut. Dan sampai saat ini memang KPK terus melakukan penggeledahan di lokasi kedua. Dan kami masih menunggu informasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas penggeledahan di 2 lokasi berbeda di Kota Medan terkait dengan kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara, Rahmat. Emir, jadi sampai malam hari ini belum ada informasi barang apa saja yang sudah disita oleh KPK di 2 tempat tadi, apakah di kantor PUPR dan juga di rumah dinas Topan Ginting? Ya, Rahmat dan juga saudara, tentunya kita perlu ataupun masih menunggu informasi ataupun keterangan resmi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan temuan-temuan apa yang didapatkan dari penggeledahan di 2 lokasi berbeda ini. Dan tentunya kita juga sama-sama menunggu karena penggeledahan ini juga dilakukan untuk menemukan bukti-bukti dan juga fakta-fakta baru terkait dengan kasus korupsi yang menjerat nama Kadis PUPR Topan Ginting yang masih hangat dibicarakan karena memang ia memiliki karir yang cemerlang di masa pemerintahan Bobi Nasution. Rahmat. Baik, terima kasih Emir Syahpurba untuk laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara.